Jadi halo semuanya, mungkin untuk kesempatan CLC kali ini gue diminta untuk mengajar mekanika fluida. Nah, untuk CLC ini gue bakal bahas soal UTS mekanika fluida dari tahun lalu ya, jadi semester genap 2021-2022, jadi setahun yang lalu. Nah, untuk soalnya nih cuman satu soal, tapi anaknya ada 7 rasanya. Soalnya itu ada 3 buah tangki, yaitu seri dari sebuah tangki netralisasi T03 yang memiliki input berasal dari 2 larutan. Tangki 1 itu untuk larutan basa dan tangki 2 itu untuk larutan asam. Netralisasi berarti ya dia mau menetralkan sesuatu gitu ya. Di T03 ini menetralkan pH dari mungkin proses atau apa. Nah, itu nanti dicampurkan dengan larutan basa dan larutan asam dari kedua tangki. Ini output tangki netralisasi juga dibilang dialirkan ke unit lain secara steady state. Jadi untuk di mechanical fluid ini tinjauan sistem itu selalu steady state ya, jadi kayak ketinggian segala macam itu nggak akan berubah terhadap waktu. Nah, ini kan juga nih dibilang lagi, ketiga tangki tersebut berisi cairan dengan volume ini jika tetap 70% ketiganya terisi. Nah, ini untuk ketiganya. Jadi nanti ketika kalau kita dapat data tinggi tangki itu nanti berarti ya tinggi cairannya 70%, karena di soal udah dikasih tahu. Lalu spesifikasi tangki dan pipa ada di tabel. Larutan-larutannya juga dialirkan sentrifugal. Lalu ada tekanan T03. Ini ada spesifik untuk tangki 03. Ini ada tekanan dengan Borden pressure gauge, berarti ada tekanan itu di atas tangki sebesar 1,5 atmosfer. Nah, mungkin itu akan berguna nanti. Kita coba dulu untuk soalnya. Yang pertama adalah gambarkan skema sistem di atas. Nah, ini untuk data spesifikasi tangkinya juga harusnya pasti tersedia jelas di soalnya. Diameternya, tangkinya terbuka atau tertutup, bahkan ini cairannya juga ditulis ulang. Jadi sebenarnya di bagian A ini adalah gimana caranya kita bisa interpretasi data dari tabel-tabel ini ke dalam suatu gambar kerja. Nah, yang jadi penting adalah kalau kita bisa gambar kerja di sini, maksudnya kita bisa menggambar sistemnya, itu untuk ke nomor-nomor selanjutnya mudah. Tapi ketika gambar sistemnya salah, nanti untuk menginterpretasi, menghitung nomor-nomor selanjutnya hilang gesek, lalu misalkan spesifikasi dan lain sebagainya, itu akan jadi nantinya bisa jadi salah. Nah, makanya pertama mungkin spend waktu kalian buat baca si spesifikasi ini dengan jelas, supaya nanti kalian udah dapat gambar kerjanya, selanjutnya ke belakangnya harusnya lebih mudah. Nah, oke, kita mulai dari tangki pertama ini, sebuah tangki terbuka tanpa tutup. Ini cairan 70%, dikasih tahu ketinggian tangkinya, dikasih tahu diameter tangkinya, lalu diberitahu bahwa tangki ini tuh punya penyangga. Lalu dibilang juga pipa keluaran sejajar dari bagian dasar tangki. Nah, kita coba gambar dulu. Sini gue udah gambar. Nah, ini untuk tangki yang pertama. Dia bilang bahwa tangkinya itu tinggi 2 meter, lalu dia punya penyangga itu 2,8 meter. Nah, jadi kurang lebih tangki seperti ini, dan tangkinya terbuka ya. Lalu cairan itu 70%, memenuhi 70% ya, berarti tingginya adalah 0,7 dari tinggi maksimal tangki, yaitu 1,4 meter. Lalu dia di sini dibilang discharge-nya itu setara dengan si batas tangkinya ini ya, setara dengan tadi disebutnya di sini adalah bagian dasar tangki. Oke, lalu kita lanjut ke tangki larutan asam, yaitu T02. Nah, di sini juga konfigurasinya sebenarnya bakalan jadi pusing ketika kalian nggak bisa ngebayangin tangki 3 itu ada di tengah. Sebenarnya toh tangki 3 itu kan menerima aliran dari 2 tangki lainnya. Nah, jadi ya lebih mudah adalah ketika tangki 3 itu ditaruh di tengah daripada
kalian gambarnya 1, 2, 3, karena nanti dari tangki 1 akan ke tangki 3, dan tangki 2 juga akan ke tangki 3. Kalau digambar di 2 dimensi akan sangat sulit. Nah, makanya dalam interpretasi gambar tangkinya, tangki 3 ini ditaruh di tengah. Kalau ini tangki 2, spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Tangki terbuka tanpa tutup, 70%, tingginya 2 meter, diameternya lebih besar dari tangki yang pertama 2 meter, suhu 30 derajat Celcius, tangki berada di atas permukaan tanah. Nah, karena tangki berada di atas permukaan tanah, maka kita bisa asumsikan discharge-nya dari sini, karena juga tidak dispesifikasi gitu ya dari soal. Lalu selanjutnya ada tangki terakhir, tangki ketiga, tangki naturalisasi. Tangki ini berbeda, itu tertutup, cairan 70%, diameter dan ketinggian diberitahu, lalu ada penyangga, dan juga diberitahu bahwa pipa masukan itu pada permukaan cairan. Nah, itu juga bisa kita gambar beserta dengan keterangan-keterangan lainnya. Nah, ini pipa masukan itu setara dengan permukaan, lalu ketinggian cairan juga kita bisa cari 0,7 kali tingginya itu 2,5, dan juga tinggi penyangganya 50 cm ini diberikan. Nah, untuk dari interpretasi tabel tangki sudah cukup. Mungkin kita selanjutnya akan bergerak ke spesifikasi lain pipa. Dari tangki 1 ke tangki 3. Di sini diberitahu bahwa sebelum pompa terdapat 2 buah elbow 90 derajat dan 1 buah globe valve half open. Nah, jadi kita gambar dulu bahwa ada 2 buah elbow, 1 dan ini 1, lalu ini 2. Dan di situ harusnya ada sebuah globe valve. Mungkin di sini belum tergambar, tapi ada 1 buah globe valve di situ. Kalau mau digambar silahkan, penempatannya harusnya gak masalah, mau di sini, mau di sini, atau di sini. Yang jelas dia sebelum pompa dari 1 ke pompa 3. Nah, tapi kemudian kita harus lihat juga bahwa si pompa ini dia diberitahu ketinggian suction dan discharge-nya itu berapa, 1,8 meter dari permukaan tanah. Maka kita harus ukur 1,8 meter dari permukaan tanah ini untuk discharge-nya, dan juga si pressure-nya. Nah, didapatkan seperti ini. Lalu untuk setelah pompa 2 buah elbow 90, terdapat 2 buah valve yang spesifikasinya seperti demikian. Lalu ada diberitahu total panjang dan lain sebagainya. Oh, ini diberitahu pompa 2,5 meter dari permukaan tanah. Untuk yang ini 2,5 meter. Ini kita mendapat 2,5 meter dari permukaan tanah. Lalu yang ini sebelah kanan juga dikasih tahu dari spesifikasi yang lain kedua. Ini sama aja interpretasinya. Silahkan bagi dulu dari sebelum pompa, lalu setelah pompa apa saja yang diberikan, baik itu valve dan fittings dan juga pipanya. Itu nanti setelah didapatkan diperoleh gambar kerja seperti ini. Dan juga silahkan ditentukan datum plan atau dasar dimana kalian mau meletakkan posisi 0, posisi dasarnya, datum plannya, permukaan tanahnya mau diletakkan di mana. Karena dalam mata kuliah ini kan nggak wajib nih kita taruh datum plannya di sini, karena kebetulan di sini gue pilihnya adalah datum plannya ini permukaan tanah, jadi ya udah gitu. Tapi kalau kalian mau datum plannya dinaikin atau dikebawahin itu bebas, asalkan dispesifikasi gitu di bagian A. Kalau dari waktu zaman gue dulu, dosen pengajaran memperbolehkan seperti itu. Yang penting jelas datum plannya diletakkan di sebelah mana. Kurang lebih untuk gambar kerja seperti itu. Usahakan di gambar ini sedetail mungkin gitu ya, semua dimasukkan supaya nanti ketika melakukan perhitungan di tahap-tahap selanjutnya jadi lebih mudah. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung ke soal B. Hitung tekanan absolut di dasar cairan T1. Nah, berarti kita akan meninjau hanya tangki 01. Ketika kita udah punya gambar kerja yang baik gitu, jadi kita bisa melihat bahwa tangki 1 ini adalah tangki terbuka. Lalu diminta untuk menghitung tekanan absolut di dasar. Tekanan absolut itu kalau tangki terbuka maka merupakan tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan atmosfer. Kalau tekanan atmosfer kita asumsikan 1 atmosfer, lalu kita tinggal hitung tekanan hidrostatisnya berapa. Tekanan hidrostatisnya itu rho GH. Nah,
Rho GH ini nanti akan mendapatkan satuannya ini Pascal, makanya harus dikonversi ke dalam atmosfer dibagi 101.325 Pascal. Ini untuk konversinya. Perhatikan satuan karena cukup sensitif, dan untuk ketinggiannya ini diukur dari ketinggian cairan ya sampai ke bawah, bukan dengan menggunakan ketinggian tangki, tapi dengan menggunakan ketinggian cairannya berapa, 1,4 meter. Lalu untuk data gravity diberitahu, dan juga data densitas juga bisa dicari di soal. Didapatkan hasil seperti ini. Tekanan dasar di tangki 1 itu adalah penjumlahan 1,1349 atmosfer. Itu untuk soal B. Mungkin kita lanjut ke soal C. Menghitung tekanan absolut di permukaan tangki 3 dalam ATM. Oh ya, tadi kenapa dikonversi ke ATM juga karena di soalnya diminta dalam ATM, maka jawabannya juga harus dalam ATM. Nah, untuk tangki 3 itu dimintanya adalah di permukaan. Nah, makanya kan kita hitung sebenarnya sama. Nah, untuk tangki 3 ini adalah tangki tertutup, yang dimana berarti tekanan absolutnya adalah bukan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis, tapi tekanan dari tangkinya itu sendiri dengan menggunakan pressure gauge. Mungkin diberitahu di soal 1,5 atm rasanya diberikan. Bahwa ya 1,5 atmosfer, dan kita tinggal menghitung saja untuk tekanan. Nah, tekanannya sama seperti nomor sebelumnya. Lalu kita akan mendapatkan tekanan dari hasil penjumlahan. Kembali lagi perhatikan satuan ketika menghitung dengan Rho GH ini akan mendapatkan satuan Pascal, dan untuk mengubah ke atmosfer silakan menggunakan konversi 1 atmosfer dibagi 101.325 Pascal, dan didapatkan tekanan dasar di tangki 3. Nah, mungkin itu untuk soal A, B, dan C masih cukup simpel. Nah, untuk soal D ini sebenarnya tidak ada satu jawaban yang pasti seperti apa, karena kita diminta untuk menentukan spesifikasi pipa dari T1 ke T3. Anggap diameter pipa sebelum sudah pompa sama. Nah, dalam menentukan ini, cara yang saya pilih adalah dengan memperhitungkan luas penampangnya, luas penampang pipa, atau cross sectional area dari pipanya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di soal diberitahu data dari flux atau laju alir massa dibagi dengan luas penampang per satuan waktu, dan juga kita bisa mendapatkan akses ke data densitas juga diberikan di soal. Nah, dengan menghitung seperti demikian, flux sama dengan kecepatan dikali densitas, maka diperoleh laju aliran adalah 0,3816 meter per second. Nah, dari sini kemudian dalam soal juga diberikan bahwa alirannya itu sebesar 220 galon per menit. Yang ini kita bisa ubah juga menjadi debitnya menjadi meter kubik per second. Nah, seperti yang kita tahu, debit itu merupakan kecepatan dikali luas penampang. Nah, dari persamaan ini kita akan bisa mendapatkan luas penampang pipa yang ideal gitu ya. Kita dapatkan di sini 0,39115 feet square. Nah, tapi dalam penentuan itu tidak ada untuk si luas penampang yang sama persis di tabel pipa ini. Nah, makanya dipilih pendekatan over design, atau yang paling besar atau yang lebih besar tapi paling mendekati gitu.
dari 0,39115 itu dipilih pipa 10 inch schedule number 80. Bisa dilihat dari tabel ini juga diberikan 10 inch 80. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini yang paling mendekati. Kalau dipilih yang di bawah itu tidak dianjurkan, karena yang dianjurkan adalah kita memberikan lebih untuk menjaga sistemnya supaya tidak terjadi faulty karena spesifikasinya dikurangi. Itu maka dipilih nominal pipe size 10 dengan schedule number 80 yang inside sectional area-nya ini paling mendekati. Namun selain dari cara ini, bisa juga dengan menggunakan kapasitas atau data-data lain yang misalkan nanti disediakan dari tabel, karena nggak tahu tabel yang akan disediakan itu apakah diberikan lengkap seperti ini yang seperti diambil dari buku, atau mungkin ada yang dipotong oleh dosen supaya kalian harus menggunakan data tersebut misalnya. Nah, itu nanti kalian harus tinjau juga. Kalau memang dimintanya kapasitas, ya berarti jangan menghitung inside sectional area dan lain sebagainya. Itu nanti bisa disesuaikan sampai mendapatkan pipa yang spesifikasinya dikehendaki. Nah, setelah menentukan pipa, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal E diminta untuk menghitung total hilang gesek delta PF dan gaya gesek sepanjang sistem dari T1 ke T3. Parameter kekasaran menggunakan commercial steel. Nah, di sini untuk menghitung hilang tekan akibat gaya gesek, nah ini kita pertama tentukan dulu penyebab hilang geseknya itu ada apa saja. Yang pertama tentu dari gesekan dengan pipa, yaitu melalui panjang pipanya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah terdapat 4 buah elbow 90 derajat. Ini bisa ditemukan di soal. Lalu juga ada glove valve half open. Lalu juga ada gate valve wide open. Lalu ada check ball valve. Lalu ada penyempitan mendadak dari tangki 01 ke pipa. Ini adalah untuk di discharge-nya dari tangki pertama, karena dari tangki pertama itu kan luas penampangnya besar dan nanti dia masuk ke pipa itu terjadi penyempitan. Nah, makanya terjadi penyempitan mendadak dari T01 ke pipa dari tangki 1. Ini di discharge-nya, dan juga terdapat pembesaran dari pipa ke tangki 03. Ya, ini kebalikannya dari yang penyempitan gitu ya, dari pipa ke tangki 3 itu kan jadinya diperbesar. Nah, untuk setelah kita memperoleh apa saja penyebab, mengidentifikasi penyebab hilang tekannya, bat gaya gesek dengan apa saja, nah nanti baru kita akan menghitung, karena masing-masing memiliki persamaan untuk menghitungnya itu masing-masing berbeda-beda. Nah, pertama untuk panjang pipa akibat atau hilang gesek akibat pipa, itu yang pertama kita menentukan dulu nilai dari kekasaran pipanya, seperti yang diberitahu bahwa menggunakan commercial steel. Lalu juga nanti kita bisa menghitung nilai E per D. Di sini mendapatkan 0,002. Namun sebelum ini juga ditentukan dulu nilai bilangan Reynolds-nya ya. Bilangan Reynolds ketika sudah dapat diameter, kecepatan, dan juga densitas dan viskositas, ini semuanya datanya tersedia, mungkin kecuali kecepatan yang harus diturunkan terlebih dahulu. Nah, ini nanti akan mendapatkan rezim aliran turbulen dan juga bilangan Reynolds-nya. Untuk kemudian nanti kita dari dua data ini, dari bilangan Reynolds dan juga nilai E per D ini, kita bisa membaca grafik fanning friction factor. Nah, mungkin grafik yang diberikan itu ada friction factor yang lain yang bukan fanning, itu nanti perlu dilihat. Kalau nggak salah itu ada koreksinya 10⁴ atau berapa. Nah, tapi yang biasa digunakan itu fanning mungkin kalau untuk di mata kuliah ini. Nah,
seperti yang tadi sudah diketahui bahwa relative roughness-nya itu mendekati atau kita bulatkan dengan 0,002, dan untuk bilangan Reynolds-nya itu ada di 90.000 ya. Nah, nanti kita mendapatkan perpotongan antara kedua titik relative roughness dengan Reynolds number di sini, dan nanti kita mendapatkan kalau kita tarik friction factor-nya itu 0,005. Di sini kita dapatkan friction factor-nya 0,005. Lalu kita langsung menghitung saja hilang tekan akibat gesekan dengan pipa dengan persamaan sebagai berikut. Tinggal dimasukkan saja datanya, seharusnya semua sudah dimiliki, tinggal dihitung dan didapatkan dalam satuan joule per kilogram. Untuk di mata kuliah ini untuk hilang tekan itu biasanya dinyatakan dalam atau gaya tekanan yang hilang itu dalam joule per kilogram. Begitupun nanti berlaku untuk penyebab hilang tekan yang lain, itu kita samakan semua outputnya kalau bisa joule per kilogram supaya nanti ketika dijumlahkan untuk mendapatkan total itu lebih mudah. Selanjutnya untuk 4 buah elbow ini persamaannya, tapi kita harus mencari nilai dari KF. Nilai dari KF ini tersedia di tabel untuk fittings dan juga valve ya, elbow 90. Nah, untuk di sini untuk di ujian yang saya bahas ini itu boleh menggunakan equivalent length of stride pipe atau menggunakan KF. Nah, mungkin besok di ujian teman-teman akan ditentukan menggunakan salah satu, caranya kurang lebih sama, hanya persamaannya saja yang berbeda, tapi nanti setelah dihitung akan mendapatkan nilai yang kurang lebih mirip gitu ya, tergantung data yang disediakan apa, baru nanti disesuaikan. Kalau untuk soal ini digunakan nilai KF. Lalu jumlahnya ada 4 buah elbow dikali 4 dan dikali kecepatan kuadrat dibagi 2 diperoleh nilai demikian. Lalu untuk berikutnya ada globe valve. Untuk fitting dan valve masih sama persamaannya, hanya yang membedakan nilai KF yang diperoleh juga dari tabel diperoleh nilai demikian. Lalu selanjutnya untuk gate valve wide open juga masih sama, masih valve line fitting. Ini nanti data KF dapat dari tabel. Untuk sisanya sudah dimiliki semua dan nanti didapatkan hasilnya dalam joule per kilogram sama seperti nomor sebelumnya. Lalu untuk check ball valve juga masih sama persamaannya, HF sama dengan N kali KF V1 kuadrat per 2. Untuk nilai N itu tergantung dari jumlahnya, kecepatan sudah diperhitungkan sebelumnya, lalu kita akan dapatkan nilai hilang tekannya sebagai berikut. Selanjutnya yang berbeda adalah untuk ketika kita menghitung penyempitan mendadak. Untuk penyempitan mendadak ini rumusnya sudah disediakan di slide PPT perkuliahan mungkin, atau dari buku juga ada. Tapi di sini kita menggunakan asumsi bahwa luas penampang tangki itu jauh lebih besar daripada luas penampang pipa. Makanya nanti ketika ada suku luas penampang pipa dibagi luas penampang tangki, ini sesuatu yang sangat besar sekali gitu. Sesuatu dibagi sesuatu yang sangat besar sekali itu akan mendekati 0. Makanya di sini nanti akan disubstitusi 1 minus 0. Dan nanti dari persamaan ini untuk kecepatan sudah diketahui. Untuk alfa ini kita menggunakan nilai 1 karena rezim alirannya adalah turbulen. Nanti akan diperoleh seperti ini. Untuk hilang tekannya seperti ini akibat dari penyempitan mendadak. Nah, selanjutnya sama juga seperti penyempitan, ini rumus akibat expansion, ini juga sudah tersedia di slide perkuliahan. Namun asumsi yang menjadi dasar sama dengan ini, walaupun persamaan yang digunakan berbeda, yaitu luas penampang tangki itu jauh lebih besar daripada luas penampang pipa. Makanya ketika ada suku
pipa dibagi dengan tangki luas penampang itu mendekati nilai 0 karena dibagi sesuatu yang sangat besar. Nah, dengan diskusi sebagai berikut didapatkan hilang tekan sebesar demikian. Nah, selanjutnya hilang tekan dijumlahkan karena dari soal diminta untuk dijumlahkan dari 7 aspek tadi itu didapatkan nilai 3,838 Joule per kilogram. Kurang lebih itu untuk penyebab hilang tekan gitu ya, pressure drop dari T01 ke T03. Jadi tinjauannya kurang lebih tadi seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal bagian F. Hitung daya pompa P01 dalam horsepower. Nah, untuk menghitung daya kita akan menggunakan mechanical energy balance. Nah, ini gambarkan kembali untuk tinjauannya dan juga datum plan-nya ini dari permukaan tanah. Lalu ini mechanical energy balance. Mechanical energy balance yang digunakan memiliki satuan joule per kilogram, yang menyebabkan untuk tekanan atau delta tekanan ini harus dibagi dengan densitas dari air. Sedangkan suku-suku lain yang sudah memiliki nilai joule per kilogram itu tidak perlu dibagi dengan densitas. Nah, dari sini dapat kita perhatikan bahwa terdapat suku WS yang perlu kita cari berapa nilainya. Sedangkan suku-suku yang lain sudah diketahui baik dari gambar maupun dari perhitungan sebelumnya. Seperti F ini kita peroleh dari perhitungan di nomor E. Namun untuk yang lain ini bisa kita lihat dari gambar seperti Z, dan juga untuk perbedaan tekanan ini bisa kita lihat juga di perhitungan-perhitungan yang sebelumnya. Jangan lupa untuk melakukan koreksi apabila diperlukan. Nah, di sini nilai dari V2 atau kecepatan itu bisa diabaikan karena dianggap bahwa kecepatan di tangki, misalkan di sebelum discharge di tangki 1 dan setelah inlet tangki 3 ini sangat lambat gitu ya, karena luas permukaan tangki kan besar, dan ini yang nanti diasumsikan bahwa nilainya itu mendekati 0. Dan juga untuk rezim alirannya turbulen, maka alfanya bernilai 1. Lalu tinggal diselesaikan saja, nanti bisa menggunakan solver, didapatkan nilai WS-nya negatif. Nah, nilai negatif berarti sistem ini mendapatkan kerja. Ya, kerjanya dari mana? Dari pompa untuk dapat balance gitu ya secara neraca energi. Nah, karena satuannya masih dalam joule per kilogram, maka sedangkan kita diminta dalam horsepower, ini perlu kita ubah dulu, dikalikan dengan laju alir volumetrik. Sebenarnya perlu dikalikan dengan laju alir massa dari fluida yang melewat, tapi karena kita hanya mengetahui laju alir volumetrik, maka tinggal kita kalikan saja dengan densitasnya. Lalu nanti kita akan mendapatkan karena ini kilogram dengan kilogram habis, meter kubik dengan meter kubik habis, nanti kita akan mendapatkan joule per second atau watt. Watt ini nanti kita tinggal lakukan konversi dengan faktor konversi sebagai berikut untuk mendapatkan daya pompa dalam horsepower. Selanjutnya diminta juga pada nomor ini adalah efisiensi. Untuk menghitung nomor selanjutnya gitu ya, kita hitung efisiensi itu menggunakan tabel pompa yang ada di sini. Karena kita diberitahu nilai RPM 3450 dan juga kita mengetahui flow rate dari pompanya dalam galon per menit 220, maka kita bisa mendapatkan efisiensi pompa dengan cara diregresi aja. Nanti bisa mendapatkan ekstrapolasi ya, bukan regresi. Nanti kita bisa mendapatkan titik di sini itu kira-kira berapa untuk si efisiensinya. Kalau di sini gue dapat
efisiensi dari pompanya itu dari grafik itu 75,67. Nah, ini harus kita kalikan dengan daya yang tadi kita dapatkan untuk mendapatkan daya pompa yang sesungguhnya yang disuplai. Mungkin daya listriknya adalah sebagai berikut, tapi setelah terkena pompa, kehilangan daya akibat efisiensi, daya yang diberikan ke sistem hanya 0,658, tapi daya yang dikeluarkan atau daya yang diambil dari listrik sebesar 0,8695. Oke, mungkin itu untuk soal nomor F. Lalu terakhir adalah untuk nomor G. Kita diminta untuk menentukan nilai net positive suction head required minimum supaya tidak terjadi kavitasi. Nilai net positive suction head untuk syarat agar tidak terjadi kavitasi adalah harus lebih kecil daripada nilai dari NPSH A. Jadi NPSH A ini harus lebih besar daripada NPSH required-nya. Nah, karena sistemnya kita sudah buat, maka kita bisa menghitung dari net positive suction head yang tersedia. Nah, untuk persamaannya ini juga sudah tersedia di slide kuliah. Ini dalam satuan head gitu ya, dalam satuan tinggi, tekanan dalam satuan tinggi. Maka perlu untuk misalkan nilai PA ini kan dalam satuan atmosfer. Nah, ini perlu dikoreksi untuk menjadi satuan head dengan dibagi densitas dan juga gravity. Namun untuk nilai ZA dan juga nilai ZA ini kan udah dalam satuan panjang gitu, namun satuan FAP juga perlu dikoreksi karena dari joule per meter kilogram. Joule per kilogram perlu dikoreksi untuk kemudian bisa menjadi satuan head. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa nilai NPSH AV atau NPSH yang tersedia itu adalah 11,58 meter. Nah, sesuai dengan syarat yang tadi bahwa NPSH RE ini harus lebih kecil daripada NPSH yang tersedia sehingga tidak terjadi kavitasi. Maka bisa kita simpulkan bahwa NPSH RE harus lebih kecil daripada nilai NPSH A atau nilai NPSH yang tersedia untuk mencegah kavitasi. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari soal UTS. Mungkin boleh silahkan teman-teman coba kerjakan ulang, dihitung lagi apakah terdapat kesalahan dalam pengerjaan gue gitu ya. Nanti bisa disesuaikan aja. Oke, mungkin kurang lebih dari gue cukup segitu. Untuk filenya mungkin nanti bisa diakses, minta file pengerjaan ini nanti bisa diakses oleh teman-teman. Nanti tinggal minta akses ke teman-teman dari PSDA di himpunan. Terima kasih semuanya.